Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Robi suri sodri, wa yassirli amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kesehatan dan dapat bertemu di dalam tatap maya. Perkenalkan, nama saya Betty Haryani. Saya adalah salah satu dari mahasiswi pasca sarjana Universitas Pancasakti Bekasi di jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk mempresentasikan terkait dari materi tentang manajemen PAUD, yaitu manajemen mutu pendidikan PAUD. Manajemen mutu pendidikan di pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan aspek penting yang mendasari perkembangan awal anak, di mana kualitas pendidikan yang diberikan akan berdampak langsung pada pembentukan karakter, keterampilan, dan juga pengetahuan anak. Dalam konteks ini, penerapan sistem manajemen mutu yang efektif tidak hanya memastikan bahwa standar pendidikan terpenuhi, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dan mengembangkan strategi yang mampu meningkatkan mutu layanan pendidikan di PAUD sehingga dapat memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan optimal bagi anak-anak. Adapun pengertian dari manajemen mutu PAUD yaitu pendekatan yang berfokus pada pengembangan proses pendidikan yang efektif dan efisien untuk memastikan perkembangan optimal bagi anak secara holistik. Menurut salah satu pendapat dari ahli yaitu JR 2012. Tujuan manajemen mutu di pendidikan PAUD. Yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan menyenangkan bagi anak sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermutu. Pengembangan profesional tenaga pendidik ditingkatkan melalui kompetensi dan keterampilan melalui pelatihan maupun pengembangan yang dilakukan secara berkesinambungan. Pemenuhan dari standar pendidikan. Di dalam standar pendidikan haruslah memenuhi salah satu dari standar nasional maupun dari standar internasionalnya. Peningkatan keterlibatan orang tua. Dengan adanya keterlibatan orang tua, dapat mendorong partisipasi orang tua dalam mendukung perkembangan anak usia dini. Evaluasi perbaikan berkelanjutan. Evaluasi yang dilakukan secara rutin untuk dapat mengidentifikasi yang memerlukan perbaikan. Nah, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dengan menciptakan lingkungan yang nyaman dapat mendukung tumbuh dan kembang anak di dalam satuan PAUD tersebut. Untuk pendidikan holistiknya, dengan mengintegrasikan berbagai aspek perkembangan, termasuk itu adalah perkembangan dari emosional anak, fisik, sosial, kognitif, yang dilakukan di dalam proses pembelajaran. Nah, apa saja prinsipnya? Prinsip dari manajemen mutu pendidikan itu adalah, yang pertama itu adalah kepuasan peserta didik. Ketika kita menempatkan kebutuhan dan kepuasan sebagai prioritas utama. Yang kedua itu adalah peningkatan berkelanjutan yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan dalam program pembelajaran dan pengelolaan. Yang ketiga itu prinsipnya adalah keterlibatan stakeholder yang melibatkan semua pihak. Jadi di dalam penerapan manajemen mutu pendidikan juga dibutuhkan adanya keterlibatan dari semua pihak.
Yang keempat itu berfokus pada proses, memastikan proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien yang memperhatikan pada metode, materi, dan lingkungan belajar. Pengukuran dan evaluasi juga menjadi prinsip dalam manajemen mutu pendidikan PAUD dengan melakukan pengukuran yang sistematis terhadap hasil tumbuh kembang anak, hasil pembelajaran dan evaluasi efektivitas dapat dilakukan secara berkala. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pelatihan dan peningkatan dari kompetensi guru, sehingga manajemen mutu dapat berjalan dengan sangat baik. Inovasi dan kreativitas dengan mendorong penerapan metode dan pendekatan yang baru, sehingga di dalam mutu pendidikan dapat menjadi lebih baik dan juga bisa menjadi lebih mumpuni. Untuk transparansi dan akuntabilitas, yaitu adanya transparansi dalam proses manajemen. Nah, itu untuk prinsipnya. Adapun komponen dari manajemen mutu pendidikan PAUD itu sendiri adalah kurikulum. Yang kedua itu tenaga pendidik. Yang ketiga itu adalah proses pembelajarannya. Yang keempat adalah evaluasi dan penilaian, keterlibatan orang tua dan komunitas. Yang keenam manajemen data dan informasi, pengembangan kebijakan, dan juga sistem tindak lanjut. Strategi apa yang dilakukan di dalam penerapan mutu di lembaga PAUD? Yang pertama itu adalah pelatihan dan pengembangan pendidik. Karena pendidik adalah ujung tombaknya penerapan manajemen mutu di lembaga PAUD. Yang kedua itu adalah penerapan kurikulum yang berbasis kompetensi, sehingga pengembangan kurikulum yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan karakter anak. Strategi selanjutnya adalah sistem evaluasi yang komprehensif yang dapat mengukur hasil proses belajar dan kemajuan dari individu anak. Keterlibatan orang tua, pengembangan lingkungan belajar yang positif, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, penerapan teknologi dalam pembelajaran, kemitraan dengan komunitas, sistem tindak lanjut, dan juga promosi budaya kualitas, di mana dalam promosi budaya kualitas dapat membangun budaya yang mengedepankan kualitas, inovasi, dan kolaborasi di semua tingkatan institusi. Dari strategi penerapan yang akan diterapkan, maka akan dilakukan beberapa evaluasi dan pemantauan dari kualitas pendidikan. Di antaranya adalah evaluasi berbasis kinerja, sistem penilaian anak, survei dan kuesioner, audit internal, penggunaan data dan indikator kinerja, forum diskusi dan rapat rutin, pelatihan dan pengembangan berkelanjutan, dan juga laporan berkala. Lantas, apa saja yang menjadi tantangan dalam penerapan mutu pendidikan di satuan PAUD? Yang pertama itu adalah sumber daya terbatas. Dari keterbatasan sumber daya, misalnya seperti anggaran yang terbatas, dari fasilitas yang kurang memadai, atau bahkan fasilitas yang tidak memadai, dari kualitas tenaga pendidik, kurangnya pelatihan, tingkat turnover yang tinggi, sehingga dari mobilitas tinggi pendidik yang dapat mengganggu kontinuitas program dan pengembangan secara profesional. Yang selanjutnya itu adalah tantangannya persepsi dan budaya organisasi. Dari resistensi dan perubahan, kurangnya kesadaran tentang pentingnya PAUD, pentingnya mutu yang ada di satuan PAUD. Tantangan selanjutnya yaitu kompleksitas evaluasi, yaitu berasal dari sistem penilaian yang rumit, data tidak akurat yang dapat mengganggu proses evaluasi dalam mengambil keputusan. Tantangan selanjutnya adalah keterlibatan orang tua dan komunitas.
di mana partisipasi yang rendah dan juga keterbatasan dari komunikasi. Regulasi dan kebijakan. Standar ketetapan yang selalu berubah-ubah dan kurangnya dukungan kebijakan dari instansi setempat. Tantangan selanjutnya adalah adaptasi teknologi, di mana adanya keterbatasan akses teknologi yang tentu saja sangat berpengaruh dalam penerapan manajemen mutu. Dari adaptasi teknologi juga berpengaruh terhadap keterampilan dari teknologi yang masih rendah di kalangan tenaga pendidik maupun pendidiknya. Baik, terima kasih dari paparan saya tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya manajemen mutu pendidikan anak usia dini merupakan suatu pendekatan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan bagi anak-anak usia 0 sampai 6 tahun. Melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen mutu, lembaga PAUD dapat memastikan bahwa layanan pendidikan yang diberikan tidak hanya memenuhi standar yang ditetapkan, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan harapan siswa serta orang tua. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.